Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila, NPM 5021209. Mata kuliah telah kurikulum. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rancangan pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Dr. Haji Nana Sudjono tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Inlow tahun 1966, kurikulum merupakan suatu usaha menyeluruh yang dirancang secara khusus digunakan untuk membimbing peserta didik dalam memperoleh hasil belajar dari pembelajaran yang sudah diterapkan. 2. Konsep dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses belajar mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikannya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman atau acuan untuk memudahkan guru atau memberikan bantuan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Fungsi kurikulum adalah sebagai penyedia dan pengembangan individu peserta didik. Adapun fungsi kurikulum selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Yang keempat, tujuan kurikulum. Adanya tujuan dari kurikulum yaitu untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksud bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Keempat, prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan antara disharmonisasi bahwa pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan, baik yang mengajar maupun yang belajar. Kelima, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan
kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keenam, prinsip-prinsip khusus kurikulum. Yang pertama, prinsip menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan metode dan alat pembelajaran. Kelima, prinsip yang berkenan dengan nilai. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan sedikit tentang kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.